Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Pratama dengan NIM 24106060025 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mingguan modul 4 tentang Matplotlib. Jadi, kode program ini adalah lanjutan dari tugas saya sebelumnya di modul 1, modul 2, dan juga modul 3. Baik, langsung kita masuk ke dalam programnya. Di sini awalnya saya eh, membuat sebuah import untuk memasukkan library. Di sini ada tiga, yaitu Pandas, OS, lalu ada matplotlib.pyplot. Jadi untuk Pandas namanya adalah PD, lalu matplotlib.pyplot namanya adalah PLT. Lanjut lagi, di sini ada variabel nama file Excel. Jadi ini untuk memasukkan file Excel yang sudah kita buat di modul 3 sebelumnya itu ke dalam program kita. Namanya adalah database absensi karyawan dan di situ sudah ada. Baik, lanjut kita masuk ke program utamanya saja di Matplotlib. Jadi saya membuat function def bernama buat bar chart per pegawai. Jadi ini untuk membuat grafik batang yang nantinya akan kita masukkan ke dalam program. Jadi keluaran utamanya pertama nanti adalah grafik bar total kehadiran per pegawai. Lanjutnya di sini ada if df.empty atau jika data filenya kosong atau nama pegawainya itu tidak ditemukan di dalam file Excel maka akan muncul keluaran data kosong grafik tidak dapat dibuat dan akan kembali lagi ke awal. Lanjut di sini ada variabel nama dicari untuk mencari nama nantinya nama pegawai yang ingin kita cari, ada masukkan nama pegawai yang ingin dibuat grafiknya .strip.title. Lalu ada dfplot. Dfplot ini untuk memasukkan data file ke dalam bentuk list. Nah, di sini ada list, lalu dalamnya ada list nama pegawai yang kita cari tadi, nama yang kita cari. Lanjut lagi di sini ada if dfplot jika kosong maka akan muncul tidak ada data absensi untuk pegawai dengan nama yang kita cari tadi dan akan kembali lagi. Selanjutnya ada variabel status con ini untuk menghitung jenis kehadiran dari si pegawai tadi. Jadi kita gunakan variabel ini yang di dalamnya itu ada dfplot tadi yang sudah kita buat, lalu ada keterangan kehadiran karyawan tadi. Nah, di sini ada .value underscore con di sini untuk menghitung nilai dari jenis kehadiran si pegawai tadi. Selanjutnya di sini ada status order. Status order ini berupa variabel yang isinya itu adalah jenis kehadiran yang berupa list. Jadi ada 4. Ada hadir, terlambat, izin, dan juga alpha. Berikutnya ada warna di sini untuk mewarnai batang grafik, yaitu hadir warnanya adalah hijau, lalu terlambat itu orange, izin itu warnanya biru, dan alpha itu warnanya merah. Nanti selanjutnya akan ada status con lagi di sini untuk memasukkan jenis kehadiran yang dipunya oleh pegawai tadi. Di sini ada .reindex, jadi mengurutkan dari indeksnya itu menggunakan ini reindex, lalu dalamnya itu ada status order yaitu jenis kehadiran tadi dihitung dari ini tadi dan fill value. Fill value ini untuk menghitung berapa value dari kehadirannya. Kenapa 0 di sini karena ini masih data sementara, jadi belum kita masukkan ke dalam program. Selanjutnya ada warna plot atau plot color di sini untuk mewarnai plot yang ingin kita buat. Di sini saya membuat color.get, jadi warnanya itu nanti adalah gray atau abu-abu. For as in status con index, jadi status con atau jenis kehadiran yang sudah kita buat indeks sebelumnya. Kita langsung masuk ke PLT atau pplotnya untuk membuat gambar ini nanti menggunakan plt.figure untuk menyesuaikan ukuran gambar fixed size. Jadi panjangnya itu nanti 10 inci dan tingginya itu 6 inci. Lanjut lagi di sini untuk batangnya itu nanti berisi status kon atau jenis kehadiran, keterangan kehadiran pegawai yang sudah diindekskan, lalu ada value-nya atau nilainya, dan warnanya itu adalah yang ini tadi plotnya yang sudah kita buat di sini. Selanjutnya di sini ada
title atau judulnya adalah total kehadiran seluruh waktu untuk nama yang kita cari atau yang kita inputkan. Lalu ada plt.xlabel di sini untuk membuat sumbu horizontal, sumbu x-nya itu adalah keterangan kehadiran. Jadi sumbu x-nya itu adalah menerangkan keterangan kehadiran. Lalu plt ylabel ini untuk sumbu vertikal atau sumbu y-nya itu adalah jumlah total dari keterangan kehadiran tadi. Nah, di sini grid atau pola garis. Jadi pola garisnya itu poros sama dengan y. Jadi y itu adalah porosnya. Lalu jenis garisnya itu adalah double strip dan alpha atau sudutnya itu 0,7. Lalu di sini ada plt.type underscore layout. Jadi kita membuat tata letaknya itu agar rapi dan juga tidak tumpang tindih. Kita save menggunakan variabel nama file save sama dengan join ini untuk menggabungkan semuanya tadi. Lalu ada c for c in nama dicari yang kita cari tadi, if c isalnum. Isalnum ini adalah untuk memasukkan karakter non alphanumeric ke dalam judul kita nanti. Lalu selanjutnya ada nama file grafik, itu judulnya adalah bar chart total nama file save. Nah, di sini formatnya adalah PNG. Selanjutnya ada try di sini untuk save gambarnya plt.save figure. Jadi gambarnya nanti akan kita simpan ke dalam sini, nama file grafik dan CLF. CLF ini untuk memasukkannya atau classification. Lanjut keluarannya nanti adalah grafik dengan nama file grafik tadi itu telah berhasil disimpan. Namun jika gagal maka akan muncul keluaran gagal menyimpan grafik. Gagal ini bisa disebabkan oleh nama grafiknya itu sudah tersimpan terlebih dahulu atau tidak ada di dalam database file Excel tadi. Nah, selanjutnya kita buat grafik yang kedua yaitu line chart dari kumulatif gaji pegawai. Jadi semua pegawai itu akan dimasukkan ke dalam line chart ini. Awalannya pertama ini untuk membuat judul utamanya itu grafik line gaji kumulatif karyawan. Selanjutnya ada if df.empty or tanggal datetime tidak di dalam kolom atau dalam file Excel maka atau uang makan juga tidak dalam kolom di Excel maka akan muncul data tidak lengkap membutuhkan tanggal uang makan, grafik akan dibatalkan. Jadi kita harus menginputkan secara manual dan akan kembali lagi ke baris awal. Selanjutnya ada variabel df sorter di sini untuk mengelompokkan beberapa data dari nama pegawai dan juga tanggal atau datetime-nya. Di sini kita menggunakan df.sort value. Lalu df sort value kita masukkan di dalam list yaitu gaji kumulatif sama dengan df sort group. Nah, ini untuk mengelompokkan data tersebut di dalam nama pegawai dan juga uang makan. Dan di sini ada .consum atau mengkumulatifkan dengan summary atau kita kumulatifkan dan kita gabungkan semua. Lalu kita buat gambarnya menggunakan plt.figure untuk menyesuaikan ukurannya. Di sini ukurannya adalah 12 inci untuk panjang dan tingginya adalah 7 inci. Lalu ada variabel daftar pegawai. Nah, daftar pegawai ini adalah daftar pegawai yang kita masukkan ke dalam file Excel. Jadi ada 10 ya. Ini file Excelnya di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 nama pegawai sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada perulangan for pegawai in daftar pegawai df pegawai sama dengan sort. Di sini ada sort nama pegawai lalu pegawai. Nah, kita buat plotnya di sini plt.plot. Dalamnya ada plt df pegawai, lalu ada tanggal atau datetime-nya, gaji kumulatif. Nah, ini marker atau tanda, tandanya itu nanti adalah 0, kita bikin bukan 0. Huruf O. Lalu jenis garisnya itu strip 1. Lalu label atau judulnya itu nanti adalah pegawai dan ukuran dari tandanya ini nanti adalah 4 inci. Lalu kita buat di sini dengan plt.title untuk masukkan judul yaitu perkembangan gaji kumulatif dalam kurung uang makan per karyawan. Jadi yang dihitung nanti per karyawan dalam 10 hari kerjanya. Lalu plt xlabel. Xlabel ini menunjukkan tanggal dari per karyawan tadi. Lalu y label atau garis vertikalnya itu adalah gaji kumulatifnya. Nanti akan meningkat setiap kali bertambah tanggalnya.
Lalu PLT Legend untuk menampilkan eh, lebih dari satu sumbu. Jadi nanti ada judul, nama pegawai. Nah, di sini BBOX ini untuk tata letaknya di 1,05 dan 0,1 inci. Lalu ada ini lokasinya itu adalah di atas kiri. Lalu grid, plt.grid, pola garisnya itu true, lalu line style atau jenis garisnya itu double strip dan sudutnya itu 0,6. Lalu kita buat tie layout agar sesuai, agar rapi dan juga tidak tumpang tindih. Lalu kita simpan dalam nama file grafik line chart gaji kumulatif .png. Jadi sama juga formatnya PNG. Kita save lagi gambarnya di sini plt.savefig, nama file grafik, dan kita simpan dalam classification atau CLF. Nanti setelah disimpan maka akan muncul keluaran grafik, nama file grafik telah berhasil disimpan. Nah, bisa juga gagal menyimpan grafik karena sudah tersimpan sebelumnya atau tidak terdapat di dalam file Excel. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke programnya. Kita jalankan di sini. Oh ya, juga ini menu utamanya itu akan bertambah ya, karena kemarin kita menggunakan eh, kita hanya menggunakan beberapa. Jadi ada tambahan yaitu grafik bar dan juga grafik line. Jadi grafik line itu eh, grafik garis dan grafik bar ini adalah bar chart atau grafik batang. Jadi grafik batangnya itu menampilkan total kehadiran per pegawai dan grafik line itu adalah gaji kumulatif karyawan. Ya, di sini muncul keluaran yaitu memuat database dari file Excel database karyawan. Jadi telah berhasil dimuat. Jadi data file Excel yang kita masukkan di sini itu telah berhasil kita integrasikan di program kita. Kita coba buat grafik barnya dulu. Untuk namanya bisa kita pilih yang di 10 tanggal pertama. Lalu untuk grafik lainnya bisa kita buat juga sekalian. Nah, bisa lihat di sini sudah muncul di folder ya, ada dua bar chart. Nah, di sini ada bar chart total. Untuk total kehadiran dari nama Abid dalam 10 hari kerja di pertama itu sudah muncul. Di sini ada hadir, jumlah total hadirnya itu ada 4, lalu terlambat ada 2, izin ada 2, dan alfa juga ada 2. Ini untuk bar chart atau grafik batang. Lalu yang kedua grafik garis untuk gaji kumulatif karyawan. Di sini juga sudah dibuat. Di sini ada 10 nama pegawai yang sudah kita inputkan sebelumnya di file Excel di modul 3 kemarin. Nah, di sini ada perkembangan gajinya selama 10 hari kerja mulai dari tanggal 1 2025 sampai tanggal 1 di 2026. Jadi di sini tidak semua tanggal masuk tapi hanya beberapa saja. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling menonjol itu adalah warna ungu ini yang bernama nama pegawainya adalah Erik. Jadi dia menaik terus, menaik tajam sampai di sini. Jadi totalnya 250.000. Lalu yang tidak yang stagnan itu ada warna abu-abu ini dengan nama pegawai Hotman. Di sini dia stuck dan hanya naik sedikit satu kali di sini. Oke, untuk keluar program tadi kita bisa ketikkan 7 saja untuk keluar dari program. Ya, jadi keluarannya adalah terima kasih telah menggunakan program ini dan selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang program modul 4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.